Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mansujana, pendamping PKH Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur. Dalam kesempatan ini saya akan memberikan simulasi pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Salah satu faktor penyebab terjadinya stunting adalah dengan tidak terpenuhinya kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Kesejahteraan bayi baru lahir yang harus dipenuhi oleh orang tua adalah inisiasi menyusu dini atau IMD dan pemberian ASI eksklusif. Inisiasi menyusui dini adalah proses untuk memberikan ASI segera setelah bayi dilahirkan. IMD merupakan salah satu cara untuk memenuhi kesejahteraan bayi dengan memberikan kehangatan dan kasih sayang saat bayi menempel di kulit ibunya. ASI eksklusif adalah pemberian ASI pada usia 0 bulan sampai 6 bulan tanpa memberikan asupan makanan dan minuman apapun. Manfaat memberikan ASI eksklusif pada bayi selain membantu perkembangan otak dan fisik bayi, juga meningkatkan ketahanan tubuh bayi. Kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui sangat dipengaruhi oleh dukungan suami, dukungan keluarga dan masyarakat, termasuk tradisi dan kepercayaan masyarakat sekitar. Baik, kali ini saya berada di rumahnya Ibu Mulyana, salah satu KPM saya yang ada di Desa Belanting, yang baru kemarin melahirkan. Ibu Mulyana, gimana kabar Bu Mulyana hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Kemarin melahirkan di mana Bu Mulyana? Puskesmas Belanting. Oh, di Puskesmas Belanting, ya bagus. Jadi kemarin pas melahirkan itu sudah Ibu memberikan inisiasi menyusu dini kepada anaknya, Ya. IMD? Ya, dikasih sama bidan. Oh sudah ya. Jadi selain IMD Bu Mulyana, selama 6 bulan ini SIDE hanya diperbolehkan memberikan bayi SIDE ASI eksklusif. Nah, jadi ASI eksklusif itu perannya sangat penting Ibu. Untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan bayi SIDE nanti ke depan supaya tidak terjadinya stunting, itu yang terpenting deh. Nah, jadi konsepnya di dalam kesejahteraan bagi ibu menyusui dan anak baru lahir, ibunya harus sejahtera, kemudian anaknya juga harus terpenuhi gizinya melalui inisiasi menyusui dini dan ASI eksklusif itu Bu Mulyana. Jadi SIDE harus memakan makanan seperti yang sudah ada di depan ini, termasuk ada unsur karbohidratnya, ada unsur proteinnya, ada vitaminnya. Kemudian suaminya juga harus mendukung ibu yang melahirkan, Pak. Jadi suami itu pertama, dukungan yang harus diberikan kepada ibu melahirkan, perhatikan asupan gizi bagi istri yang menyusui, Pak. Kemudian yang kedua, berbagi peran dalam mengerjakan pekerjaan rumah, Pak. Jadi SIDE harus bagi tugas, Pak, di rumah. Jangan ibunya yang melahirkan saja yang mengerjakan, Pak ya. Jadi dibantu ibunya, Pak ya. Kemudian yang ketiga, menciptakan kondisi situasi suasana yang tenang, nyaman, dan penuh kasih sayang dalam upaya meningkatkan kepercayaan diri ibu untuk menyusui. Yang keempat, memberikan waktu bagi istri untuk beristirahat yang cukup, Pak. Yang kelima, terlibat dalam pemberian ASI, misalnya dengan pemberian ASI perahan kepada bayi dengan sendok ketika ibu sakit dan tidak mampu untuk menyusui, untuk menghindari bayi mengalami bingung puting, Pak. Yang keenam, hadir menemani istri pada saat proses persalinan untuk memastikan terjadinya inisiasi menyusui dini. Kemudian yang ketujuh, hadir menemani ibu saat menyusui bayi. Yang kedelapan, memastikan pada saat proses persalinan pihak tenaga kesehatan ataupun rumah sakit memfasilitasi proses IMD, Pak. Yang kesembilan, siap antar dan jaga. Nah, jadi suami siaga sudah, Pak. Siap antar dan jaga dalam mengatasi kesulitan dalam menyusui. Kemudian yang ke-10, mengikuti penyuluhan atau membaca informasi mengenai perawatan bayi dan pemberian ASI, Pak.
Yang terakhir Pak, tidak mudah mempercayai informasi keliru, mitos, atau tradisi yang tidak mendukung ibu untuk menyusui Pak. Selain dukungan dari suami, perlu juga bagi ibu menyusui didukung oleh keluarga juga Bu. Jadi Ibu Mulyana ini harus didukung oleh keluarga terdekat juga. Keluarga ya? Keluarga. Ya, ipar. Bude. Oh, bude ya, budenya. Jadi pihak keluarga Bu yang perlu didukung Bu Mulyana dengan cara satu, menyiapkan makanan bergizi bagi ibu menyusui. Nah, ibu harus menyiapkan makanan bergizi bagi Ibu Mulyana. Nah, salah satunya contohnya seperti ini Bu. Nah, ada telur, ada tempe, ada tahu, kemudian ada buah-buahan. Ya, nanti sayur. ada sayur juga. Sayur nanti disediakan Ibu Mulyana, dibantu Bu ya. Timun, Ya. jagung, Nah, ini juga. bayam, Nah, termasuk buah-buahan ini juga. buahan. Ya. Nah, jadi masih banyak sih makanan-makanan yang kaya akan gizi dan vitamin untuk ibu menyusui. Supaya apa tujuannya? Supaya Ibu Mulyana ini tetap sehat, Bu. Tetap sehat. Tentunya kalau sudah ibunya sehat, tentu anaknya akan sehat juga, Bu. Nah, kalau sudah anaknya sehat, tentu hindar dari stunting, Bu. Kemudian yang kedua Bu, memberikan dukungan semangat bagi ibu menyusui yang mengalami kesulitan dalam memberikan ASI. Nah, sudah harus memberikan semangat Bu. Kemudian yang ketiga, memberikan suasana yang tenang, nyaman untuk meningkatkan kepercayaan diri ibu untuk menyusui. Yang keempat, mengikuti penyuluhan atau membaca informasi mengenai perawatan bayi dan pemberian ASI Bu. Kemudian yang kelima, tidak mudah mempercayai informasi yang beredar di masyarakat. Perlu memeriksa kebenaran informasi tersebut, apakah akan mendukung ibu untuk menyusui atau menghambatnya, Bu. Jadi yang terakhir, keluarga dan lingkungan harus bijak dalam memilih tradisi yang dapat mendukung tumbuh kembang bayi untuk mencegah stunting, Bu. Jadi tradisi ini sudah harus bijak, Bu. Kalau di sini tradisinya setelah melahirkan apa, Bu? Tradisinya perapi. Perapi itu kan termasuk Bikin nama. Bikin nama tapi dengan ritual memberikan membakar api kan. Iya, Kemudian bayinya digendong gini-gini kan Bu, di atas api, Iya. di atas kepulan yang api. gini. Digoyang-goyangkan dia. Yang digoyang terus pakai air, Oh, pakai air. nah, Kalau sudah mengumpul asapnya itu ibunya yang berdiri di dalam itu di pengumpulan asap. di pengumpulan asap itu. Nah, itu termasuk kurang baik itu. Kurang Mungkin baik itu untuk tradisi orang kesehatan. di sini nggak tahu itu. Tidak melahirkan juga begitu. Oh, sudah Ya, dari dulu. dari itu. dulu itu dari kakek moyang kita. Oh, sudah dari nenek moyang. Nenek moyang kita sudah keturunan, sudah tradisi. Kemudian selain dari keluarga juga harus didukung dari tetangga, masyarakat sekitar, Bu. Sida sebagai tetangga sering Sida datang ke rumahnya Bu Mulyana? Sering? Apa yang Sida kerjakan, Bu? Ngebuk, Mbak. Menangis. Kalau nangis anaknya kita gendong. Ada cucian kita nyuci. Kita masak. Ada. Kalau yang itu aja bagus itu, Bu. Iya, Harus, soalnya harus. ibunya masih Sering sakit bantu. kan lah. Ya, bagi ibu yang melahirkan harus didukung oleh tetangga, kemudian masyarakat sekitar harus mendukung, Bu. Bentuk dukungan masyarakat sekitar, Bu, tetangga dan masyarakat sekitar, bentuk dukungannya yang pertama terlibat dalam forum PKK atau sejenisnya untuk mengaktifkan posyandu ataupun layanan lain di tingkat dusun maupun desa, Bu. Jadi yang kedua, mengunjungi bayi dan ibu menyusui saat pulang ke rumah dengan memberikan dukungan dengan semangat, namun tetap memastikan orang yang berkunjung tetap terjaga kebersihannya. Nah, kemudian yang ketiga, menghadiri jika diundang dalam acara tradisi dan mendukung bayi baru lahir dan ibu menyusui.
Kemudian yang keempat, memberikan informasi yang tepat dan dari sumber yang terpercaya dan berbagi pengalaman apabila ada tetangga yang sudah mempunyai pengalaman sukses dalam pemberian ASI eksklusif. Nah, berbagi pengalaman dengan ibu melahirkan, Bu ya. Ya. Kemudian yang kelima, menghindari memberikan informasi dari sumber yang tidak jelas dan informasi negatif yang menakutkan. Kemudian yang keenam, ketika ada ibu menyusui dalam kegiatan perkumpulan di masyarakat, memberikan waktu dan tempat tertutup, aman dan nyaman saat ibu harus menyusui bayinya. Kemudian yang ketujuh, keluarga dan lingkungan harus bijak dalam memilih tradisi yang dapat mendukung tumbuh kembang bayi untuk mencegah stunting. Nah, ini termasuk keluarga dan tetangga, ini termasuk masyarakat sekitar ini, Bu ya. Jadi kalau ada tradisi-tradisi yang kurang baik untuk ibu melahirkan, ya janganlah dilakukan, Bu ya. Demikianlah tadi simulasi mengenai salah satu pencegahan dan penanganan stunting melalui kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.